warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi terkait analisis redesign IGD dan perancangan workstation dalam meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah manajemen tata ruang. Untuk anggota kelompok, kami sudah melakukan perkenalan diri pada video intro, maka kita akan lanjut kepada studi kasus pertama terkait redesign IGD rumah sakit tipe C. Jadi skenario yang ada, IGD existing mengalami congestion, alur triase tidak jelas, dan workstation kurang visibilitas. Maka untuk pemenuhan tugas akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kami lampirkan terkait dengan hasil redesign kami di IGD Rumah Sakit Tipe C. Nah, di sini redesign IGD ini juga berfungsi sebagai intervensi untuk menurunkan waktu respon pelayanan melalui perbaikan alur dan penataan ruang yang lebih sistematis. Nah, penempatan triase ini di bagian depan memungkinkan untuk proses klasifikasi pasien dilakukan lebih cepat sesuai dengan standar waktu yang ada. Sementara pada penerapan zoningnya ini untuk memastikan bahwa pasien langsung diarahkan ke area yang sesuai tanpa adanya penumpukan. Untuk ukuran tiap zonanya ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, yang dimana zona merah dibuat lebih luas, kurang lebih di 4 kali 5 meter untuk mengakomodasi tindakan intensif dan peralatan medis. Sedangkan untuk zona kuning dan zona hijaunya di sini dibuat lebih kecil karena kebutuhan penanganannya lebih ringan. Nah, untuk koridor sendiri ini dibuat lebih lebar dengan kurang lebih 2-5 meter, dipilih untuk mendukung kelancaran mobilitas berangkar serta nurse station yang ditempatkan secara sentral untuk meningkatkan visibilitas tenaga kesehatan. Dan secara keseluruhan pada desain ini mampu mengurangi bottleneck sehingga waktu respon menjadi lebih cepat dan juga efisien. Selanjutnya, kongestion di ruang instalasi gawat darurat. Hambatan utamanya ketidakefektifan triase dan kepadatan ruang pelayanan instalasi gawat darurat. Yang kedua, ketidakteraturan alur pasien flow di instalasi gawat darurat. Yang ketiga, keterbatasan visibilitas nurse station dalam pelayanan di IGD rumah sakit. Selanjutnya, analisis audit ketidaksesuaian sistem pelayanan di instalasi gawat darurat. Analisis audit menunjukkan kondisi kongestion di IGD berasal dari ketidakseimbangan antara volume pasien dan kapasitas ruang pelayanan, sehingga terjadi penumpukan pada triase. Pelaksanaan triase tidak efektif, jalur pasien bercampur tanpa pemisahan yang jelas, dan visibilitas nurse station tidak optimal menyebabkan keterlambatan response time, serta menurunnya efisiensi pelayanan. Kondisi ini diperparah oleh hambatan alur keluar pasien sehingga terjadi akses blok dan penumpukan pasien di IGD. Selanjutnya, redesign instalasi gawat darurat berbasis zoning dan ergonomi. Redesign IGD berbasis zoning dan ergonomi bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dengan membagi ruang sesuai tingkat kegawatan pasien serta menciptakan tata ruang yang nyaman, aman, dan efisien bagi tenaga kesehatan dan pasien. Yang pertama, penerapan konsep zoning. Konsep zoning membagi IGD menjadi zona merah, pasien kritis, zona kuning, observasi, zona hijau, non-urgent, serta pendukung seperti triase, ruang tindakan, isolasi, ruang tunggu, agar pelayanan lebih terstruktur dan sesuai prioritas. Yang kedua, penerapan konsep ergonomi. Ergonomi diterapkan melalui pengaturan ruang yang mendukung mobilitas, efisiensi kerja, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan tenaga kesehatan dan pasien. Yang terakhir, manfaat redesign IGD. Redesign ini meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan, efisiensi kerja, serta membantu mengurangi kepadatan ruang. Selain itu, keselamatan dan kenyamanan pasien maupun petugas lebih terjamin, serta resiko infeksi dapat diminimalkan. Di kondisi sebelumnya, diketahui bahwa triase tidak aktif, yaitu lebih dari 5 menit, yang dimana ini melanggar standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, adanya jalur bercampur yang menyebabkan delay dari perpindahan pasien. Dan yang ketiga, adanya nurse station yang tidak terlihat, yang menyebabkan adanya respon lambat terhadap penanganan kasus pasien. Nah, di sini untuk komponennya itu terdiri dari triase dengan waktu kurang lebih 10-12 menit, lalu perpindahan ke bed 8-10 menit, delay atau overcrowdingnya di 10-15 menit, sehingga untuk total waktu responnya kurang lebih di 30-37 menit.
Nah, setelah adanya redesign ini, diketahui bahwa pembagian zoning adanya merah, kuning, dan juga hijau, adanya triase yang berada di depan dengan kurang dari sama dengan 5 menit, dan alurnya linear atau tidak muter, dan juga untuk nurse stationnya ini sentral atau visibilitasnya tinggi dengan komponen triasenya dapat diminimalkan menjadi 3-5 menit, untuk perpindahan ke zonanya 2-3 menit, dan untuk delaynya hanya di 3-5 menit, sehingga untuk total waktu responnya ini hanya di kurang lebih 8-3 menit. Lalu untuk perhitungan improvementnya diketahui dengan rata-rata pada sebelum redesign di 33 menit, dan untuk di setelah redesign ini hanya di sekitar 11 menit, yang dimana dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai bahwa di kurang lebih 60 sampai dengan 65% lebih cepat daripada sebelumnya. Dan terkait dari pembahasannya, di sini hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa redesign IGD berbasis zoning dan perbaikan alur pelayanan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi pelayanan, ditandai dengan penurunan waktu respon dari kurang lebih 30-37 menit menjadi hanya 8-13 menit. Nah, pada kondisi sebelum redesign, ini keterlambatan waktu respon dipengaruhi oleh ketidakefektifan triase serta tidak adanya permisahan jalur pasien. Dan setelah redesign diterapkan, triase ditempatkan di area depan sesuai dengan standar waktu dikurang dari sama dengan 5 menit, alur pasien yang linear mengurangi waktu perpindahan, serta peningkatan visibilitas nurse station yang memungkinkan respon tindakan medis menjadi lebih cepat. Baik, di sini selanjutnya untuk perhitungan improvement kapasitas bed di IGD rumah sakit. Yang A ada kondisi sebelum atau existing. Yang pertama tidak ada zoning. Yang kedua pasien menumpuk di satu area. Yang ketiga adanya akses blok. Nah, untuk parameternya di sini bed tersedia dengan nilai 10, pasien datang dengan nilai 15 sampai 18, efektivitasnya overload. Nah, untuk realitanya yang pertama di sini ada bed bisa dipakai lebih dari satu pasien tertahan di IGD. Kemudian yang B, di sini untuk kondisi sesudah atau redesainnya, diketahui dari layout tersebut, yang pertama itu ada zona merah yang terdiri dari 3 bed. Kemudian yang kedua ada zona kuning yang terdiri dari 5 bed. Yang ketiga ada zona hijau, yaitu yang terdiri dari 2-3 pasien. Kemudian untuk total kapasitas efektif itu sama dengan 10-13 pasien tertangani secara optimal. Nah, di sini untuk yang C, yaitu perhitungan efisiensinya, yang pertama yang sebelum itu overload dengan efisiensi rendah dengan nilai kurang lebih itu 70%. Kemudian yang kedua di sini sesudahnya itu terdistribusi sehingga mencapai efisiensi tinggi. Untuk nilainya itu kurang lebih itu 90%. Nah, di sini untuk perhitungannya yaitu 90 kurang 70 dibagi 70 dikali 100% sama dengan 28%. Kemudian untuk hasil improvement kapasitasnya yaitu kurang lebih 25 sampai 30%. Baik, di sini untuk pembahasannya juga pembahasan perhitungan hasil improvement kapasitas bed di IGD rumah sakit, yaitu hasil perhitungannya menunjukkan bahwa redesign IGD berbasis zoning memberikan peningkatan signifikan terhadap kapasitas pelayanan tempat tidur atau bed secara efektif. Pada kondisi sebelum redesign, kapasitas bed tidak mampu mengakomodasi jumlah pasien sehingga terjadi kondisi overload yang diperparah oleh distribusi pasien yang tidak merata dan akses blok. Setelah dilakukan redesign dengan pendekatan zoning, kapasitas bed menunjukkan peningkatan efisiensi karena pembagian zona merah, kuning, dan hijau, serta perbaikan alur pelayanan yang lebih linier, sehingga kapasitas pelayanan menjadi lebih optimal dengan estimasi peningkatan efisiensi sebesar kurang lebih 25-30%. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus 2, perencanaan nurse station rawat inap. Di sini ada desain rawat inap kasus 2, Central Nurse Station dan 360 derajat visibility. Untuk perancangannya, nurse station untuk unit rawat inap 100 tempat tidur menggunakan konsep sentral dengan posisi di tengah dan dikelilingi 4 blok pasien A hingga D. Desain ini mengutamakan ergonomi, efisiensi kerja, dan keselamatan pasien, serta mengacu pada Permenkes nomor 52 tahun 2018. Nurse station berukuran 36 mm persegi dan mampu menampung 8 perawat dengan ruang kerja yang cukup dan nyaman. Dari sisi ergonomi, meja kerja dibuat 2 tingkat, berdiri dan duduk, untuk mengurangi kelelahan
Sirkulasi dirancang optimal dengan lebar koridor 2,4 meter dan jarak maksimal di pasien kurang lebih 25 meter agar respon perawat lebih cepat. Ruang penunjang seperti ruang obat, land, pantry, dan gudang alkes ditempatkan dekat nurse station membentuk ward triangle untuk meningkatkan efisiensi. Keunggulan utama desain ini adalah visibilitas 360 derajat sehingga perawat dapat memantau seluruh area pasien secara optimal. Lalu secara keseluruhannya, desain ini memiliki kelebihan baru, efisiensi tinggi, pengawasan maksimal, respon cepat, dan mendukung keselamatan pasien. Namun masih dapat dikembangkan dengan penambahan teknologi seperti CCTV, nurse call system, dan jalur khusus pasien infeksius. Lalu selanjutnya di sini ada justification red zona dan visibility. Desain nurse station rawat inap dengan konsep centralis ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi kerja perawat serta meningkatkan keselamatan pasien melalui penerapan prinsip ergonomi, khususnya pada aspek red zone dan visibility, serta mempertimbangkan skenario rumah sakit baru 100 bed yang membutuhkan nurse station efisiensi untuk satu shift 8 perawat. Lalu untuk justifikasi red zone atau zona jangkauan, primary red zone 30-40 cm digunakan untuk aktivitas utama seperti dokumentasi sehingga keyboard, mouse, monitor, dan alat komunikasi ditempatkan dalam jangkauan langsung tanpa perlu merenggang. Monitor diposisikan sejajar mata dengan jarak 50-70 cm untuk menjaga postur netral. Lalu secondary red zone 50-70 cm digunakan untuk fasilitas pendukung seperti dokumen pasien, printer, dan emergency kit, sehingga tetap mudah diakses tanpa mengganggu area kerja utama. Lalu selanjutnya ada justifikasi visibility atau jarak pandang yang merupakan faktor krusial untuk pengawasan pasien dan respon cepat. Desain nurse station centralis ini menekankan pada visibilitas maksimal 360 derajat. Untuk nurse station ditempatkan secara sentralis di tengah area rawat inap untuk memastikan visibilitas optimal terhadap seluruh pasien dengan konsep 360 derajat visibility dan jarak maksimal kurang dari 25 meter ke kamar pasien. Perawat dapat melakukan pengawasan secara kontinu tanpa harus berpindah tempat. Lalu desain terbuka tanpa hambatan visual, didukung koridor sebesar kurang lebih 2,4 meter dan tinggi kontur kurang lebih 115 cm dan memastikan pandangan tetap luas baik dalam posisi duduk maupun berdiri. Baik, selanjutnya lampiran ergonomik risk assessment atau IRA untuk nurse station rawat inap. Penilaian risiko ergonomi atau ERA dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya ergonomi pada aktivitas kerja perawat di nurse station rawat inap untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Yang pertama, identifikasi bahaya ergonomi kunci. Berdasarkan observasi umum terhadap tugas-tugas perawat di nurse station dan tinjauan literatur ergonomi di fasilitas kesehatan, beberapa bahaya ergonomi kunci yang teridentifikasi meliputi postur statis yang janggal, gerakan berulang, beban kerja kognitif dan psikososial, dan faktor lingkungan fisik. Berikut analisis risiko ergonomi dan potensi dampak. Aktivitas kerja utama yang pertama, dokumentasi elektronik, bahaya ergonomi yang teridentifikasi, postur duduk statis, postur leher atau punggung yang janggal, jika pengaturan monitor tidak tepat, gerakan berulang pada pergelangan tangan. Potensi dampak kesehatan yaitu nyeri punggung bawah, nyeri leher, carpal tunnel syndrome, atau kelelahan mata. Tingkat resiko kualitatifnya sedang. Aktivitas kerja utama yang kedua, pengawasan pasien. Bahaya ergonomi yang teridentifikasi, postur berdiri statis dalam waktu yang lama, dan kurangnya dukungan kaki. Potensi dampak kesehatan, nyeri kaki, varises, kelelahan umum, dan nyeri punggung. Tingkat risiko kualitatifnya rendah ke sedang. Aktivitas kerja utama yang ketiga, pengambilan dan penyiapan obat atau alkes. Bahaya ergonomi teridentifikasi membungkuk, meregang, atau menjangkau objek di rak tinggi atau rendah, dan gerakan berulang. Potensi dampak kesehatan, nyeri punggung, cedera bahu, dan ketegangan otot. Tingkat risikonya sedang.
Aktivitas kerja utama yang keempat yaitu interaksi dengan pasien atau keluarga. Bahaya ergonomi yang teridentifikasi, postur janggal saat berkomunikasi, misalnya membungkuk ke pasien di kursi atau roda atau anak-anak. Potensi dampak kesehatan, nyeri leher, punggung, dan ketegangan bahu. Tingkat risikonya rendah. Aktivitas kerja utama yang kelima yaitu penggunaan telepon atau komunikasi. Bahaya ergonomi yang teridentifikasi, postur leher janggal atau menjepit telepon antara bahu dan telinga, gerakan berulang pada tangan. Selanjutnya potensi dampak kesehatannya nyeri leher, bahu, dan sakit kepala tegang. Risiko kualitatifnya rendah. Berikutnya, rekomendasi mitigasi dan intervensi ergonomi. Untuk mengurangi risiko ergonomi dan yang teridentifikasi, serangkaian rekomendasi mitigasi dan intervensi dapat diterapkan. Yang pertama, desain workstation atau peralatan, kursi ergonomis, monitor yang dapat diatur, keyboard dan mouse ergonomis, counter yang fleksibel, anti-fatigue yang matte, penempatan barang yang strategis. Berikutnya, lingkungan kerja. Pencahayaan yang optimal, pengendalian kebisingan, pengaturan suhu, dan ventilasi. Selanjutnya, praktik kerja dalam pelatihan, edukasi ergonomi, promosi gerakan, dan istirahat mikro, dan rotasi tugas. Baik, dari adanya era tadi, kita bisa melihat terkait evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, di mana penilaian resiko ergonomi bukanlah aktivitas satu kali, melainkan proses berkelanjutan. Jadi evaluasi ulang secara berkala, misalnya setiap 1-2 tahun, atau setelah adanya perubahan signifikan pada neurstation, peralatan atau alur kerja, sangat penting untuk memastikan efektivitas intervensi yang telah diterapkan, dan untuk mengidentifikasi resiko-resiko baru yang mungkin muncul. Penggunaan alat penilaian kualitatif seperti REBA, Rapid Entire Body Assessment, atau RULA, Rapid Upper Limb Assessment, dapat memberikan data yang lebih objektif untuk pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah berdasarkan hasil analisis pada redesign IGD dan perancangan Neurstation rawat inap, tata ruang fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pelayanan, efisiensi operasional, serta keselamatan pasien. Permasalahan pada IGD meliputi overcrowding, pelaksanaan triase yang belum optimal, serta tidak adanya pemisahan jalur pasien yang jelas yang menyebabkan penumpukan pasien dan keterlambatan penanganan. Penerapan redesign berbasis zoning, alur pasien satu arah, serta penempatan Neurstation secara sentral terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, sedangkan penerapan prinsip ergonomi dan visibilitas pada Neurstation rawat inap meningkatkan kinerja tenaga kesehatan. Maka dari itu, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video lebih lengkap, bisa dilihat di link YouTube di caption yang kami cantumkan.